sama Angel ini kebanyakan nyampe pesan ya. Penyampai pesan. Oke, penyampai pesan. Ya ya. Pesan apa tuh, Mak? Halo, selamat datang di channel Evolusi Peradaban. Kembali lagi dengan saya Bayu. Kali ini saya nggak di kamar. Biasanya saya di kamar. Kali ini saya berkunjung ke rumah seorang teman, seorang sahabat yang bernama Emida. Halo. Hai Mas Emi. Bayu, halo teman-teman. Oke. Jadi Emi ini, Mbak Emi, adalah salah satu pentolan mentor ya. Mentor itu kayak pembimbing di sebuah komunitas, nama komunitasnya Starseed ya. Mungkin Mak Emi cerita dulu ya mengenai apa itu Starseed Community. Saya manggil Mak aja, bisa dipanggil Mak. Panggilan sayang soalnya. Udah biasa. Oke, silakan Mak Emi, apa itu? Boleh Sebenarnya saya belum lama join dengan Starseed ya. Kira-kira ya selama pandemi itu baru join. Kemudian pada saat itu Starseed itu masih belum ada mentor-mentor ya Mas Bayu ya. Pasti juga Mas Bayu udah ada deh. Itu Starseed itu isinya tentang anak-anak indigo. Ya ada juga yang anak non indigo juga, ada yang orang tuanya anaknya indigo. Itu jadi beragam usia bergabung jadi satu di situ untuk belajar bersama-sama bagaimana kita indigo yang sebenarnya itu kayak gimana dan harusnya berlaku seperti apa. Ya kalau mereka parents, mereka harus memperlakukan anaknya seperti apa. Jadi itu ya semacam kelompok belajar bersama aja sih. Asik. Yang asik tuh endingnya pemirsa, kelompok belajar bersama. Itu yang penting. Apapun itu kita belajar sama-sama. Mau apa bidangnya apapun ya, mau psikologi, mau indigo, mau apapun aja gitu. Kita sama-sama belajar. Oke. Jadi tema hari ini nih di diskusi siang menjelang sore kalau di sini ya, di syuting ini adalah mengenai perangelan. Betul. Karena Mak Emi ini emaknya Angel juga mungkin. Aduh. Ya salah kalau di grup itu, di grup Starseed Community ini, kalau Angel ya urusannya Mak Emi, biasanya begitu anak-anak ya sudah. Jadi kita akan mendengarkan apa ya istilahnya Angel itu apa sih sebetulnya maksudnya, terus bagaimana dalam kehidupan manusia sehari-hari dan banyak yang meyakini itu ada, tapi ada juga yang meyakini tidak ada. Oleh sebab itu sebelum kita lanjut, saya mau buat disclaimer dulu nih. Kita no judge, dalam artian orang awam tidak menganggap orang yang bisa terhubung dengan Angel itu dibilang delusi. Begitu juga sebaliknya, orang yang memiliki terhubungan dengan Angel, merasa memiliki terhubungan dengan Angel itu tidak menganggap orang awam itu sebagai sesuatu yang lebih rendah lah, lo cupu lah kayak gitu. Kita ini pengalaman subjektif yang menggunakan rasa. Jadi kita no judge. Oke. Sip. Lanjut Mak Emi, mengenai Angel ini gimana kisahnya Mak Emi? Maksudnya mulai merasa ada terhubungan atau mulai berkecimpung di dunia perangelan ini bagaimana? Soalnya kan selama ini kita tahunya kalau indigo itu demit. Yang viralnya kan demit. Iya. Yang umumnya demit. Nah ini Angel itu juga ada sebenarnya pemirsa. Jadi gimana Mak Emi? Kenapa kok demit itu lebih populer? Karena ya vibrasi mereka itu lebih gampang berasa ya. Oke, lebih mudah daripada dirasa, ya. angel. Orang yang berasa angel tuh jarang sebenarnya, jarang banget, dan mereka tuh agak susah membedakan antara ini beneran demit, demon atau angel. Itu memang agak susah Mas. Kalau nggak biasa ya, itu memang by pengalaman sih baru bisa dibedakan gitu. Jadi awalnya saya dulu kecil tuh juga enggak nyadar kalau yang bicara selama ini di batin saya itu ternyata angel. Itu pun walaupun waktu itu kelas 3 SD saya sudah bisa mendengarkannya, saya tidak menganggap itu angel. Saya kira itu cuma batin saya gitu loh. Oke, dia bersuara apa hanya gimana apa bagaimana? Dia ada suaranya, dan suaranya dia tuh beda dengan batin saya tuh beda. Ada gendernya juga, suaranya laki-laki atau perempuan Iya, gitu. bisa beda-beda. Bisa kadang laki, bisa kadang beda-beda perempuan. yang Iya, muncul. ya kita ngomong kan Nggak energi selalu. feminim dan energi maskulin gitu kan. Oke kan, oh ya, jadi nggak satu suara ada aja ya. Itu berarti tuh
dalam artian dan kutip angelnya berbeda gitu ya. Ketika beda. ngomong ke angel laki-laki beda, angel perempuan beda. Menarik sekali. Iya, iya. Betul. Terus dari kelas ini ya 3 SD ya. Dari 3 SD, tapi akhirnya mulai menerima itu sepenuhnya ketika kok banyak banget ya, maksudnya orang dari berbagai daerah, indigo yang nggak saling kenal ini ya, dari berbagai kota itu, kalau ketemu saya itu mereka bisa ngomong, loh belakangmu itu angel loh gitu loh, kayak gitu loh, gue juga nggak tahu gitu. Oh, jadi ini yang pertama kali ngomong malahan orang lain gitu. Iya, dan itu jumlahnya nggak 1-2 orang, banyak gitu loh. Just akhirnya mau nggak mau kita care dong. So why gitu loh ya kan? You follow me kenapa gitu loh ya kan? Oh, kira Apa alasannya gitu? Akhirnya dari situ mendalami. Nah, Oke, jadi awalnya nggak tahu, maksudnya dicuekin aja itu kan. Seperti habis itu kemudian ada ketemu orang-orang melihat gitu bilang kamu diikuti angel seperti itu ya. Oke. Nah, itu waktu suara-suara itu ngapain dia? Cuman ngajak ngobrol aja biasanya atau? dia itu lebih banyak kayak ngasih arahan sih. Kalau misalnya dia tuh lebih cenderung terdengar jelas kalau aku lagi benar-benar bingung. Nah, itu lebih jelas dari kondisi biasa ya. Ya, tapi kondisi biasa pun ada, tapi nggak clear lah, nggak jelas gitu. Oke, jadi membantu membuat pilihan mungkin kan bingung kan 2 pilihan. Pilihannya biasa berat banget gitu kita buat mutusinnya kayak gitu. Oh, baru dia ngasih tahu apa kasih saran seperti Ngasih arahan. sakit. Ya, oke. Jadi itu waktu fungsinya dari kecil ya. Dan akhirnya mendalami ketika sudah berusia lebih lanjut, ada yang bilang baru mendalami ya. Ya, baru mendalami dan kemudian lebih difungsikan untuk orang sekitar sih kalau sekarang. Nggak untuk saya pribadi, tapi kalau orang-orang butuh pertimbangan yang matang gitu, saya ngasih pendapat ya yang di sana ya saya sampaikan. Ya, kayak gitu kan. Kan sekarang kan si Starseed kan buka scanning batch 2 ya udah. Ya. Ya, itu kan ada angel note-nya ya. Biasanya mereka bisikinnya aduh kok aneh-aneh gitu ya, tapi tetap saya harus nyampein gitu. Oh, jadi ini Starseed ini buka nyekan ya istilahnya, scan gitu kan, kayak ramal gitu ya, apa nerawang gitu ya. Nah, itu nanya habis itu angelnya Maimi bisikin gitu buat ngasih tahu ke orang tersebut. Iya, jadi kan scanning kita itu ada 4 kan. Scan aura, scan guardian, scan tanda tangan sama angelic note kan. Nah, saya kan kebetulan kebagian yang angelic note. Nah, ya. Nah, angelic note nih kadang-kadang dia bisa membuka permasalahan orang itu yang kita orang awam nih bahkan nggak tahu gitu loh. Oke, Orang ini ternyata punya problem kayak gini loh, kayak gitu. Itu kadang-kadang kebuka waktu kita channeling dengan angel itu gitu. Oke. Bisa kayak gitu. Jadi kita kadang-kadang mau nyampein juga sungkan sih sebenarnya. Seperti ini ya, apa namanya, membuka masalah yang tidak seharusnya dibuka. Membuka aib orang dong. Ya, tapi kita ya dengan bijak aja sih nyampeinnya. Pertama sih nyampeinnya secara general dulu, terus habis itu orang itu baru mengkonfirm dan dia bersedia membuka apa enggak, baru ya dikupas gitu. Kalau dia nggak bersedia untuk lebih lanjut ya kita nggak akan ngupas itu gitu. Ini munculnya kayak biasa aja atau butuh ritual-ritual khusus gitu? Sebenarnya semua religi apapun itu ya, dia ada ritual apa segala macam itu bukan karena angel itu membutuhkan itu, tapi karena fisik kita yang terbatas perlu di tune up gitu loh untuk bisa menerima frekuensi atas. Oh, jadi menyesuaikan frekuensi ritual itu ya. Makanya ritual itu sebenarnya untuk mempersiapkan kita, bukan mempersiapkan angelnya gitu. Oke. Kalau Maimi sendiri juga pasti melakukan ritual itu? Ada. Apa udah terlalu sakti jadi Ada kan sih kadang-kadang nggak sakti juga. Kadang-kadang sih pas cara saya lagi capek atau apa itu perlu di tune up ya. Kalau saya lagi capek gitu saya pastikan saya udah bersih dalam arti udah bisa mandi. Kalau nggak bisa mandi ya minimal ya kayak orang muslim ya cuci kaki, cuci tangan, cuci muka ya kayak gitu. Itu minimal buat saya itu perlu gitu loh. Kemudian berdoa, kemudian pujian sebentar, terus habis itu baru saya berani channelingnya macam-macam, bisa tarot, bisa bibliomancy kan. Saya kan biasanya pakai Alkitab random buka, kemudian ada pesan yang tersampaikan dari salah satu teks itu biasanya. Oke. Jadi dengan pakai ini juga ya, medium juga ya. Kalau saya kayak memang bisa dengar di batin, tapi kalau untuk mengupas lebih detail lagi, lebih dalam lagi, biasanya saya pakai tarot atau pakai bibliomancy gitu. Tapi kalau yang ini yang
buat akhir ini dipelajarin ini belakangan ya berarti ya. Kan dari awal Angela udah ngomong di Kalau suara batin kan. bibliomancy itu saya sudah bisa sebenarnya udah dari SMP. Oh, SMP udah main. Tapi saya tidak sadar kalau itu adalah perdukunan. Gimana tuh kok bisa, maksudnya ceritanya gimana waktu SMP itu? Dulu kepercayaan saya Buddhis, kemudian karena perjalanan spiritual saya terus mencari, akhirnya saya kan pindah ke Kristiani. Kemudian saya mencoba metode itu, kayak saya itu sebenarnya karena saya malas. Terus saya malas, saya cuma ngomong, Tuhan hari ini mau ngomong apa, udah saya buka random ayat, nanti saya dengarkan gitu. Sebenarnya cuma gara-gara itu, karena saya malas gitu loh. Tapi ketika itu justru saya lebih dapat apa pesan yang seharusnya saya tahu pada hari itu gitu. Ide itu dari mana ide itu? Ya karena saya malas. Nggak ada dari nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang iseng aja gitu. Saya malas buka aja langsung apa sih ini plak. Saya malas, tapi saya tidak pingin sisi spiritual saya terabaikan kayak gitu loh. Ya itu jadi solusi tengahnya ya itu. Awalnya gitu ya, awalnya buka sendiri gitu ya. Oke, itu sejak SMP ya. Menarik. Lucu juga ya, menarik juga ya. Oke. Tapi pemirsa, ini kan channel evolusi peradaban dan menjurus ke psikologi ya. Rasanya nggak pas kalau kita nggak bicara mengenai gangguannya. Kalau yang kita tahu kan, kalau demit itu kan bilangnya, kalau orang terganggu demit bilangnya bisa halusinasi atau schizofren. Nah, ini juga seperti itu nggak sih Angel? Apakah ada juga orang-orang yang mengalami delusi misalnya, atau bahkan mungkin Angela sendiri bisa menyebabkan gangguan psikologis? Kan kalau demit kan bisa ya, demit kan jelas ya, tujuannya emang mengganggu, menakut-nakuti manusia. Nah seperti itu. Nah kalau dari sisi Angel bagaimana, Maimi, dari pengalamannya selama ini? Kalau pengalaman selama ini ya, ini pengalaman saya gitu ya. Iya, yang halu itu ada banyak. Dalam artian ini dia, kalau halu ini dia merasa bisa melihat Angel gitu kan? Iya, dan itu tidak dikonfirm sama orang yang, maksudnya dia nggak ngekonfirmasi itu ke banyak orang ya. Maksudnya, lu lihat juga nggak sih? Gue ngeliatnya kayak gini loh. Harusnya kan hal kayak gitu tuh dikonfirm, dan nggak cuma itu aja, konfirmasinya itu juga apa namanya? Kalau seseorang yang diikuti Angel, itu semesta lain itu pasti akan mengakui hal tersebut. Mengakuinya dalam arti begini. Kalau misalnya ada gangguan ya, misalnya paling receh lah, kesurupan lah misalnya. Orang yang kesurupan itu nggak mungkin berani untuk melihat orang yang didampingin Angel, itu nggak mungkin berani, karena ya, atau enggak dia melengos aja, kayak benci banget gua ngelihat orang ini gitu. Karena apa? Itu ada energi yang kontra kan, gitu. Dia nggak akan tahan buat ngelihat orang yang didampingin Angel gitu loh. Kayak gitu. Atau enggak, orang tuh mungkin bahkan kesurupannya auto lepas. Kalau misalnya pengaruh Angelnya terlalu kuat ya, gitu. Itu bisa auto lepas. Gitu. Kalau Maimi sendiri bisa melihat? Kalau melihat tuh kumat-kumatan aku sih jujur aja. Tapi penglihatan kan ada dua ya. Penglihatan ada asana, ada batin ya. Kalau aku lebih ke batin sih. Penglihatan batin. Kalau misalnya lagi ada ngelihatnya di batin, bukan di mata gini. Oh, berarti bukan seperti orang-orang penampakan demit gitu ya, bukan ya? Oke. Jadi kalau orang melihat penampakan demit tapi ini Angel, kemungkinan halu. Ya itu susah, hal yang sulit untuk dikonfirmasi ya, karena harus sesama orang yang bisa ngelihat, yang ini orang yang bisa ngelihat yang mengkonfirmasi hal tersebut. Gitu. Lebih dilihatnya lebih karena efek ke sekitarnya mungkin ya, yang lebih konfirmasinya. Tapi sebenarnya kalau untuk orang awam tuh gampang banget sih untuk ngelihatnya. Kamu ngelihat aja gaya hidupnya orang tuh bagaimana, dia berkarya, keluarga dia seperti apa, nilai apa yang dia pegang. Ya dari situ aja kamu udah bisa lihat orang ini palsu apa enggak gitu. Jadi lihat kehidupan karena sekitarnya logikanya ya. kan guardian soul itu akan mengikuti orang yang senilai dengan dia, serupa dengan dia. Nilai-nilai yang dia pegang itu ya harus sama lah, nggak mungkin nilai yang dipegang tuh beda gitu. Jadi ya simpelnya adalah lihat aja nilai yang dia pegang. Oke. Jadi untuk fenomena ngaku-ngaku ngeliat Angel ini banyak juga ya. banget. Sama juga dengan orang ngaku ngeliat demit, sama juga. Sama. Kalau dulu kan karena Angel belum tren, makanya kan banyak yang demit kan. Sekarang karena sudah mulai, karena yang tren Angel, sekarang kok Angel semua gitu. Jadi aku ngaku juga pemirsa. Iya. Apakah Anda termasuk? Aduh. Ngaku-ngaku melihat Angel. Oke, manfaatnya apa? Biasanya apa sih? Kenapa sih orang-orang ngaku gitu melihat Angel, melihat demit itu?
pengakuan sih sebenarnya. Pengakuan ya. Sebenarnya kalau basically kita udah dalam spiritual kita nggak akan ngejar namanya pengakuan itu gitu loh. Maksudnya we don't care orang mau percaya mau enggak, yang penting adalah karyanya, outputnya ya kan, kayak gitu. Betul sekali. Oke, jadi bukan fokus pada apa namanya kebisaannya, tapi fokus pada karyanya seperti itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mak Emis ini pernah dibilang kamu halu lu, udah kamu delu loh. Pernah seperti itu? I think aku rasa pasti ada ya. Cuma aku lebih prefer untuk nggak memperhatikan itu karena pendapat orang itu kan bebas ya. Orang mau suka kita atau enggak itu haknya dia gitu. Itu kan ya freedomnya manusia lah ya. Mau punya pikiran kayak gimana ke kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Ya kalau ada sih kayaknya ada lah ya. Harusnya ada sih. Kadang-kadang ada juga yang nggak percaya, masa sih anak ini kayak gini, kayaknya ini anak cuma ngutip dari internet gitu lah ya. Kalau aku sih berpendapat orang yang kayak gitu, berpikir kayak gitu itu dia masih mengkotak-kotakkan gitu. Kalau pesan dari semesta itu bisa everything, termasuk internet gitu loh. Nah dipikir kalau ngambil dari Google itu kalau nggak by channeling emang bisa apa? Kan nggak mungkin bisa gitu loh. Kita juga harus source-nya itu so many gitu loh, sangat banyak gitu loh. So kita harus tahu source mana yang tepat untuk disampaikan kan, kayak gitu. Dan itu butuh wisdom gitu loh. Kayak gitu. Ya apa namanya, kalau pemirsa pengen tahu ini buku saya sendiri aja itu research Google banyak sekali. Iya, tapi you need wisdom to choose kan, kayak gitu. Yang mana yang perlu dimasukkan gitu loh. Iya, buku Google tapi masuk ke Himpunan Psikologi Indonesia. Iya, kalau nggak ada kebijaksanaan ya menurut saya sih apapun medianya sia-sia sih. Walaupun dia bisa nerawang atau apa, tapi kalau dia nggak punya wisdom menurut saya itu hal yang sia-sia gitu loh. Oke. Terus nih Mak Emi, kan pada episode-episode yang lalu itu saya cerita bersama Novi-chan ya. Novi-chan itu kan kalau demitnya benar-benar mengganggu dirinya dia kan. Nah ini ada nggak kalau Angel yang sampai gara-gara terhubung sama Angel jadi mengalami gangguan psikologis? Nah ini harus digarisbawahi ya. Sebenarnya yang bikin itu jadi gangguan psikologis bukan Angelnya, tapi state of mind-nya orang itu, pikirannya orang itu gitu loh. Belief systemnya orang tuh, whatever do you call lah ya. Pokoknya pemikiran orang itu. Jadi karena human angel ini kan ada dua definisi ya. Definisinya yang satu orang yang dulu mungkinnya angel, kemudian dia lahir jadi manusia sekarang. Itu pengertian yang pertama. Pengertian kedua adalah orang yang mungkin didampingi angel, yang levelnya wah gitu. Itu juga ada orang yang mengartikan kayak gitu gitu loh. Mak Emi ini yang kedua ya ceritanya. Kalau aku prefer ya gue mungkin cuma perpanjangan tangan gitu aja untuk menghindari hal-hal yang lebih parah gitu. Lanjut. Itu tit ya. Ya karena ya ini resikonya saya akan paparkan ya. Dua hal ini, walaupun kamu percaya kamu angel atau kamu percaya kamu itu perpanjangan tangan angel, itu dua-duanya adalah hal yang berbahaya kalau nggak dikelola dengan pikiran yang waras gitu loh. Maksudnya kalau saya bisa simpulkan sih ada 4 ya masalahnya ya. Ini yang pertama yang halu tadi. Halu. Nah, kemudian yang kedua ini jadinya melekat orangnya. Maksudnya melulu gue susah dikit carinya angel, susah dikit carinya angel gitu loh. Padahal kita hidup ini kan kita ini harus naik level sendiri gitu loh. Mereka nggak ada urusan sih sebenarnya sama hidupnya kita gitu loh. Itu hidupnya kita. Mereka cuma membantu kalau kita itu nggak bisa nangan itu sendiri. Misalnya kita harus ngadepin black magic atau demon atau segalanya, itu kan itu benar-benar di luar kemampuan manusia memang. Jadi itu harus mereka turun tangan bantu gitu loh. Ya kan, kemudian gangguan yang lain adalah pride gitu loh. Jadi aku pernah nemuin satu persoalan, bukan aku yang ngalamin, orang lain gitu. Orang ini ngaku kalau dia itu didampingi oleh Seraphim. Seraphim itu adalah topnya pentolannya angel. Bayangin nggak? Ya kan? Logikanya orang semacam itu harusnya orang yang kudus banget ya. Kudus banget, dan maksudnya secara spiritual dia layak untuk jadi teladan logikanya ya kan. Sesimpel itu. Tapi kenyataannya adalah orang ini berpendapat bahwa saya berhak untuk menghukum orang ini. Waduh. Karena saya ini jabatannya Seraphim.
gitu. Waduh. Waduh, wah gilanya udah maksimal ini orang gitu kan batin gue. Gitu. Jadi ya you must know gitu loh, ada orang di luar sana yang seperti itu gitu loh. Aduh, Memakai itu aduh. sebagai legitimasi ya untuk menghukum orang, itu hal yang nggak tepat sih gitu loh. Karena ya seperti yang kita tahu, orang yang bisa connect ke angel tuh sangat menjunjung tinggi hal-hal positif ya kan. Kalau bisa orang tuh dirangkul, tidak dibenci, dimaafkan Iya, gitu. iya. Kalau ini nggak dihukum. Oke. Kacau dunia. Oke. Udah belum tentu lo terhubung sama angel plus menghakiminya lagi. Iya kan? Ya itu adalah ya hal-hal yang maksudnya mungkin banget terjadi ketika kita punya pemikiran kayak gitu ya. Terus melekat yang saya maksud adalah tidak selamanya kita itu akan diladenin sama angelnya kita loh, nggak selamanya. Ada waktunya kita tuh memang harus naik vibrasi, kita harus naik level, maksudnya kita harus jadi versi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah itu harus kita kerjain sendiri loh. Mereka nggak ikut-ikut bising gitu loh. Jadi kalau kamu melekat sama penjagamu, nggak peduli itu angel ya, penjaga apapun itu, ya itu akan menyulitkan kamu nanti pas ujian itu tiba gitu loh. Kayak gitu sih. Terus ada poin satu lagi gue lupa. Ya pokoknya yang pride itu juga yang paling bahaya. Pride sama melekat tuh menurut saya itu Dua hal itu yang yang bahaya. saya pribadi harus hati-hati sih. Oke. Gitu. Dalam artian kan dari kalau yang pertama itu yang halusinasi kan belum tentu terhubung angel. Tapi kalau percaya melekat ini sebenarnya terhubung, tapi gara-gara terhubung itu malah terganggu psikologisnya seperti itu ya. Bisa kayak gitu. Oke. Ya, jadi cukup apa ya? Cukup ngeri juga. Hah? Bukan ngeri lagi, sangat mengerikan. Apalagi ya, kalau orang itu punya power ya, daya power yang dimaksud adalah dia punya uang, dia punya kekuasaan. Ya, kemudian dia berpikir bahwa dia itu adalah orang yang didampingi Serafim. Betapa bahayanya hal tersebut gitu. Jadi kita juga harus Dia hati-hati gitu. Niat menghukumnya ini pakai magic apa pakai Nah dia nggak peduli, dia walaupun dia nggak bisa ya, maksudnya dia halu dengan itu ya, dia nggak bisa melakukan hal itu ya. Kan logikanya angel tuh nggak mungkin ngasih akses ke orang yang kerjanya ngehukum orang, nggak mungkin, itu hal yang nggak mungkin. Karena saya sudah pernah mencoba itu dan it Nggak not berhasil. work gitu loh. Oke. Jadi dia akan menghalalkan segala cara gitu. Dia akan pakai ilmu hitam atau dia manggil dukun atau apa. Segala sikap saya di ACC sama atas, dia merasa seperti itu. Oke, udah perasaan ACC. Di ACC katanya. Ya sudah, aduh, ya itu gilanya udah maksimal gitu. Waduh. Dan fenomena ini cukup banyak di dunia indigo seperti itu. Banyak mas, Banyak. Malah makin Dan repot itu aja. makanya saya bersedia buat menerima wawancara Mas Bayu ini. Maksudnya adalah saya berharap banyak yang nonton ini and then tolong dibantu untuk meluruskan hal tersebut gitu. Itu hal yang bahaya sih. Gitu. Sebenarnya mau proof kayak gitu gampang, bawa aja orang yang merasa dia ada power, bawa aja ke tempat-tempat yang angker gitu loh. Kita lihat dia kesurupan apa enggak. Iya. Untuk itu kita panggil Novichan tolongin. Aduh. Iya gitu sih Ya, kira-kira. jadi dunia angel ini lumayan pelik juga ya, lumayan complicated juga ya. Banget mas. Tapi ini kan sebenarnya budaya Kristen ya sebetulnya awalnya Di Samawi ya, nggak cuma Samawi Kristen ya, aja iya, ya. iya. Samawi. Islam juga, Abrahamik ya pokoknya Abraham intinya. itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri nggak ada nggak sih budaya itu yang dari budaya Hindu Budanya atau dari budaya Indonesianya sendiri yang di luar agama Samawi? Kalau di luar Samawi mereka mengenalnya sebagai dewa dewi ya. Oh, dewa dewi ya jatuhnya ya. Dewa dewi itu kan sebenarnya banyak, ada yang di bawah, ada yang di bumi ini, ada yang di atas gitu kan. Mungkin mereka berpendapat kalau itu disamakan dengan dewa dewi yang di atas. Mungkin ya. Oke, ya. Ya mungkin. Jadi kayak pendampingnya dewa gitu ya berarti kalau itu terhubungan dengan dewa atau dengan dewi seperti itu. Iya. Ngeri juga. Jadi kalau Maimi sendiri ada pengalaman nyaris ke sana gitu, nyaris pengen menghakimi. Ya mungkin karena awalnya kita masih menyeimbangkan ya, kita masih baru-baru menerima nilai yang seperti itu gitu. Kita filternya masih belum selancar sekarang gitu. Jadi yang harus hati-hati memang arahnya ke pride, itu yang kemungkinan banyak orang kena sih. Pride ya. Ya. Oke, apa namanya, merasa suci ya, merasa tinggi. Merasa nggak bisa, kamu harusnya kayak gini gitu. Jadi
kita merasa kita tahu arah yang benar, kemudian kita memaksakan pendapat kita ke orang. Oh, Gitu. Harusnya kan nggak boleh oke. gitu. Maksudnya Ya, orang yang diikuti angel tuh harusnya orangnya itu tahu kapan harus bicara, tahu kapan nggak usah bicara, bicara. kayak gitu. Oke, oke. Ya karena perasaannya harus lemah lembut gitu. Jadi malah banyak judge ya. Malah banyak aja. Pokoknya lihat aja tuh nilai-nilai Seven Deadly Sin sama Seven Virtues, kok itu aja dilanggar ya udah KO lah. Itu udah basic banget kan. Ini kalau kondisi kayak gini ntar Angela pergi apa gimana? Pasti menjauh sih, bukan pergi tapi lebih ke, kalau kita kan ada inner circle, ada outer circle shield gitu ya. Jadi biasanya angel yang dekat tuh dia ada di inner shield gitu, atau ada di pokoknya deket dengan kita gitu ya, sehingga kita itu yang didengar suara dia karena dia posisinya deket sama kita. Tapi kalau misalnya kita vibrasinya jelek banget, ya dia pasti di luar lingkaran shield kita gitu loh. Dia pasti ya di sono gitu, jauh berapa meter gitu ya. Cuma nengokin, melihat dengan prihatin gitu. Oke. Ya, ada kayak gue liat ada meme nangkring di atas pintu Angelnya. Iya, ya lanjutkan kesalahanmu. Ini saya jadi ingat ini apa namanya film kartun Simpson, biasanya ada Angel ada di kiri di kanan. Ya itu sangat mungkin, sangat bisa banget gitu loh. Iya, saya sih percaya sih itu pasti bisa banget terjadi pada orang yang sekali berhuman angel sekalipun gitu loh. Bisa gitu. Ini yang mempengaruhi orang itu jadi kebawa pride-nya jadi tinggi itu apa kira-kira? Terlalu banyak pujian, terlalu banyak apalagi. Bukan godaan demon atau demit gitu mungkin? Kalau saya sih nggak mau menyalahkan keluar ya, saya mau akan menyalahkan keluar, menyalahkan diri saya oke. sendiri kalau saya sombong. Ya karena kan gini loh, mereka nggak akan masuk kalau kita vibrasinya turun kan. Kenapa vibrasi kita turun? Ya berarti ada something yang kita lakukan terus menerus, misalnya kita berpikir buruk terus, kita marah-marah terus, ya kan. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi awalnya emang dari diri sendiri tergoda Terus bolong, terus yang sana masuk gitu. baru si yang bawah naik gitu ceritanya. Makanya kenapa kok kita harus selalu aware, mindful, itu ya itu karena kita harus terus mengevaluasi diri kita, ini bener nggak sih kayak gini, bersikap kayak gini ini bener nggak sih, apakah ini mencerminkan seseorang yang diikuti angel gitu loh, kayak gitu. Oke. Terus ini untuk apa ya? Gimana sih supaya kita tetap berjalan di kewarasan dengan dinamika angel demit ini? Baik itu yang merasa terhubung maupun yang biasa aja atau yang kepo. Bagaimana menurut Miami supaya kita nggak terjebak dalam gangguan psikologis yang terkait dengan hal-hal seperti ini? Yang pertama, kalau kita harus rutin ibadah dulu. Ibadah itu ada 4 ya, bermeditasi, berdoa, beramal, sama berpuasa. Kalau bisa 4 hal itu rutin dilakukan. 4 hal ini fungsinya itu kalau dalam dunia spiritual tuh ada beda-beda gitu, ada saling satu kesinambungan lah. Nggak bisa dia ini sendiri doa atau puasa nggak bisa. Yeah. Harus 4 hal ini dilakukan. Terus itu untuk pertahanan diri ya. Terus kemudian pas kita berdoa itu kan kita juga mendalami kitab-kitab ya, nggak cuma mungkin kitab Kristiani toh. Kalau saya mungkin kitab-kitab lain juga saya dalemin supaya tingkat toleransi saya ke orang juga naik kan. Ya jadi menurunkan pride, dengan nurunin pride itu kan pakainya toleransi ya. Oh ya, toleran gitu kan. Terus habis itu kita juga harus memilih sekitar kita, pandangannya itu juga yang sesama waras. Jangan yang sesama gak waras, gak sembuh-sembuh sih kalau itu. Kita harus selektif dengan orang yang berada di sebelah kita, yang bersama-sama diskusi dengan kita harus selektif soal itu. Gitu. Karena itu temanmu adalah kamu, gitu. Temanmu itu melambangkan kamu itu kayak gimana, gitu loh. Oke. Itu untuk ini ya apa ya? Untuk menjaga supaya pride ini jangan loncat. Iya, jangan semakin menjadi-jadi. Dari pride terbang ke halu kan, ngeri banget gitu loh ya kan. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak masalah ya kepo dengan hal seperti ini, asal kita tetap bisa menjaga diri ya seperti itu ya, untuk tetap menambah wawasan, untuk tetap menambah ilmu, supaya tadi itu ilmu itu untuk menambah pride, tapi untuk meningkatkan toleransi, meluas wawasan untuk memahami aspek-aspek yang lain seperti itu ya.
Ini luar biasa sekali. Ya itu harus aku baru ingat, ada satu lagi yang gangguan yang mungkin bisa terjadi ketika kita terlalu terfokus pada guardian kita akan melupakan tanda-tanda yang lain biasanya. Jadi kan semesta itu bicara banyak, seperti yang aku bilang, bisa dari internet, bisa dari iklan, bisa dari film, bisa dari orang yang terdekat kita gitu. Ketika kita terlalu dengar ke satu sumber, kita jadi nggak ngamati yang lain. Nah itu bahaya juga menurut saya. Jadi Karena yang satu sumber ini kan kita bisa aja dari kondisinya lagi down, kemudian kita nggak tahu kalau ada yang menyerupai guardian kita gitu kan. Nah terus kita nggak bisa, pas itu lagi down nggak bisa bedain, kita terlalu dengar ke arah sini terus ya udah. Ya disitulah celah itu kan. Jadi apa ya? Jadi sempit malahan ya. Jadi satu jalur doang. Jadi cuma nanya guardian mulu mikirnya ya. Oke. Itu emang bermasalah sih, beresiko sih. Tadi cara Maimi begitu ya, dengan 4 hal itu dijalankan, terus kemudian juga dengan menambah wawasan ya, seperti itu untuk menjaga seperti itu. Kalau di dunia perdemitan kan dikatakan sebenarnya kita nggak perlu takut sama demit ya. Nah kalau terhadap angel ini apa sih yang secara psikologis sikap yang tepat? Sikap yang tepat. Kalau misalnya ada orang yang menyerang kita sekalipun, kita misalnya mau minimal lah memproteksi diri kita ya, minimal gitu. Kita nggak boleh sama sekali ada yang namanya benci. Doanya nggak akan jalan. Berat itu. Seriously, sudah pernah dites. Seriously, nggak akan jalan. Gitu. Jadi hal yang pertama harus dilakukan adalah ya kita harus mensetelkan diri dulu, baru kita doa. Menetralkan diri dulu. Makanya itu sebabnya kalau di saya kan Kristiani, di kitab saya dibilangnya kalau kamu nggak boleh nyimpan kebencian tuh sampai matahari tenggelam gitu loh. Ya itu maksudnya adalah ya cepetan setelin daripada nanti itu malah jadi celahnya kamu untuk diserang gitu loh. Sebenarnya itu meaningnya itu kayak gitu. Gitu. Apapun problemnya jangan membenci. Jangan, kalau bisa. Maafkan. Maafkan. Ya, misalnya kalau kamu mau nyuekin it's okay ya. Tapi kalau kamu menyimpan dendam ke orang itu, terus ngutuki, terus wah dikit-dikit namanya terdengar terus kamu marah ya, udah itu udah pasti ngundang yang lain sih. Nggak ngundang angel lagi gitu. Oke. Jadi motivasi kebencian ini kalau di dalam dunia angel itu berbahaya berarti dalam itu forbidden. Nggak boleh. Jadi orang-orang yang kuat angel tapi kebenciannya besar, kemarahannya tinggi, jelas bohong berarti itu ya? Bohong banget. Nggak mungkin karena vibrasinya udah beda lagi. Oke, jadi kunci vibrasi itu kebencian. Kalau demit kan ketakutan ya. Takut suka, tapi kalau angel itu kebencian. Oke. Kalau menurut Kang Amy, yang bikin orang melekat terhadap angel itu apa? Misalnya dia udah merasa terkoneksi nih, terus dia melekat terhadap angel. Itu kan karena angel itu identik dengan guardian yang wow gitu kan. Kayak yang very strong like demon gitu kan. Kan karena Samawi mempercayai dia itu kontranya demon gitu kan. Jadi so ya kalau demon udah dianggap paling kuat, berarti angel juga termasuk yang paling kuat dong. Jadi orang itu dari situ terbangun pride-nya kan, karena wah gue udah ada yang terhebat. Oke. Gara-gara ternya itu ya. Padahal ya nggak juga gitu. Kalau misalnya semesta berkendak lain, lu bisa aja nggak menang loh gitu loh. Sebenarnya bahkan angel tuh sebenarnya bukan untuk terteran sebenarnya. Iya, bukan terter, itu enggak terter sih. Bukan untuk terteran sebenarnya. Tapi manusianya mengkondisikan angel menjadi yang itu kan. Oke, itu yang bikin manusia melekat ya. Ya sama aja sebenarnya, mau terpintar, mau terkaya, mau tersukses, itu yang bikin manusia melekat. Seperti itu. Karena mental ternya itu jadi sebagai salah satu bentuk gangguan psikologisnya. Oke. Terakhir, Maimi, pesan-pesannya untuk pemirsa baik yang umum atau yang yang tertarik dengan hal-hal seperti ini dalam menjaga kondisi psikologisnya. Yang pertama, jangan mencari, jangan jangan berasumsi, jangan jangan kalau orang tuh makin nyari tuh makin gak dapet gitu loh biasanya. Kayak misalnya saya dari kecil punya juga gak peduli gitu ya kan. Gitu. Baru belakangan ini baru peduli karena terlalu banyak orang yang ngasih pesan gitu loh. Ya pokoknya yang pertama itu jangan mencari.
mencarinya itu yang hal yang justru lebih menurutku lebih penting kalau mencari nilai-nilainya dulu. Oke. Nilai-nilai yang harus dipegang itu yang pertama, karena itu kan nilai itu mempengaruhi belief sistemnya orang. Oke, Kalau oke, dia salah oke, pegang oke. nilai, ya wis. Error segalanya. Termasuk yang halu-halu tadi. Jadi lebih memperkuat nilai ya, nilai-nilai Nilai kehidupan ya seperti itu ya. Apa namanya, kehidupannya penuh emosi, nilainya masih berantakan, dalam artian masih suka Masih suka nipu, ngejudge. masih suka marah, masih suka ngejudge, tapi hobinya nyari-nyari duit sama Angel. Ya. Gitu. Jadi usahakan kita mencari nilai itu sampai pada tahap kita itu bisa maklum banget sama orang yang bikin kesel gitu ya. Oke, Usahakan oke, nilai itu oke. sampai bisa membuat kita itu tidak tergeserkan gitu loh. Maksudnya gara-gara orang ngeselin ini gue jadi pingin nyantet gitu kan. Ya jangan sampai kayak gitu ya. Jadi usahakan nilai itu yang mengontrol kamu, menjaga kamu sehingga kamu tuh nggak nyantet orang itu lah kayak gitu. Oke, oke. Jadi salah satu apa namanya, pesan yang luar biasa ini adalah kita harus memperkuat nilai, bukan mencari-cari ya. Bukan nyari GS, bukan. Kebalik. Cari GS, cari twin flame, lagi musim juga. Ya twin flame ya Tuhan itu lagi. Aduh bisa antimo gua mabok. Apa twin flame? Aduh, kalau pemirsa belum tahu, twin flame itu sangat populer di dunia spiritual indigo ya. Harus dibahas nih ya sama Mas Bayu, twin flame dan gangguannya. Aduh, Ya. tindung gue. Aduh, Next episode mungkin ya. twin flame dengan gue aja. Memang pemirsa, dokter saya ini kan emang di asisten psikolog klinis ya. Jadi memang kalau channel lain itu mungkin bicara fokus pada angelnya, fokus sama demitnya. Kalau saya emang fokus sama gangguannya. Iya betul. Emang Karena itu yang ini, harus iya, dikupas sih Mas. Memang. Betul. Jadi emang harus diangkat apa namanya, mengangkat membagi kewaspadaan ya, bagi kewaspadaan tentang bahayanya gangguan-gangguan psikologis di dunia manapun, termasuk di dalam dunia spiritual indigo seperti itu. Apalagi malah di dunia seperti ini malahan ya. Iya. Malah Aduh. riskan sebetulnya. Ini sebenarnya lebih riskan karena banyak orang yang mempercayai hal ini gitu. Orang banyak yang percaya pada angel, orang percaya pada orang yang disertai angel, tapi mereka susah untuk menilai apakah orang ini benar-benar diikuti angel atau enggak kan, karena keterbatasan indera, karena terlalu awam soal ini. Tapi yang jelas awam pun pasti bisa membedakan kalau awam itu mendalami nilai itu. Makanya nilai itu yang pertama gitu loh. Iya kan? Kalau dirimu nggak dalami nilai itu gimana bisa bedain gitu. Iya, Sesimpel benar. itu gitu. Nah, benar. Kalau di dunia psikologi, kalau orang yang sudah memiliki nilai seperti itu, tandanya itu dia secara psikologis boleh dibilang waras ya, dalam artian sehat, dalam artian dia tidak memiliki gangguan kecemasan yang rendah, tetap cemas ada tapi rendah, tidak memiliki kemelekatan, hal seperti demikian. Jadi dalam artian secara psikologis fit seperti itu. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita kejar ya, seperti itu, bukan mencari-cari twin flame, angel, demit, demon. Iya. Hal itu akan datang sendiri ya, seperti itu ya. Saya logikanya juga orang-orang yang mampu membalancekan itu dia kan sebagai pewarta ya, sebagai pemberita, sebagai penyampai pesan gitu kan. Dia harus bisa memposisikan diri dia di setiap lini kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya sikapnya dia aja buruk, bagaimana dia bisa menyampaikan pesan tuh ke orang-orang sesuai misi jiwa dia. Oke. Jadi orang yang bersama angel ini kebanyakan penyampai pesan ya. Penyampai pesan. Oke, penyampai pesan. Ya. Pesan apa tuh, Mak? Itu biasanya kalau angel note itu malah saya selalu dapatnya itu nyentil loh, nggak ada yang maksudnya ya ada sih, maksudnya ada yang apa yang cheer up, ada yang encourage gitu, tapi kebanyakan ada yang kamu itu harusnya ingat loh, kamu ini udah salah jalan loh gitu. Banyak yang kayak gitu loh. Oke. Mereka suka mewarning sesuatu yang sebenarnya manusia itu kurang suka, yaitu dikritik gitu. Kayak gitu. Tapi kritik itu sudah pasti membangun sih. Oke. Luar biasa sekali diskusi kita. Iya. Kira-kira itu aja ya. Itu aja dah. Oke. Kita sudahi diskusi siang menjelang sore ini di tempat kediaman Mak Emi. Terima kasih banyak Mak Emi sudah bersedia diwawancara. Ya, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan. Rahayu.